semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya, Rivan Mario. Dan kali ini saya akan mereaction sebuah video dari seorang YouTuber yang bernama Dazzle. Jadi di konten ini saya akan mereaction sebuah video dari YouTuber yang bernama Dazzle yang berjudul Kenapa Banyak Hal-Hal Bodoh yang Cepat Viral gitu. Jadi untuk bagaimanakah untuk videonya? Langsung kita tonton saja. Kalian pernah mikir gak kalau orang-orang yang lagi viral akhir-akhir ini adalah orang-orang yang terkesan bodoh? Sebenarnya bukan orangnya yang bodoh, tapi kontennya. Bahkan saking viralnya konten-konten bodoh tersebut, kreatornya ini malah bisa masuk TV, diundang ke banyak talk show, dan segala macam. Dan karena hal itu, mungkin ada dari kalian yang berpikir, kenapa konten-konten gak bermutu ini bisa cepet banget viral? Makanya kali ini gue bakal bahas kenapa orang-orang bodoh cepet banget viral. Jadi, apa itu viral? Kalau menurut KBBI, viral artinya adalah menyebar luas dengan cepat. Kata viral biasanya digunakan sebagai istilah di dunia maya untuk menggambarkan cepatnya penyebaran suatu berita atau informasi. Lalu bagaimana cara untuk menjadi viral? Ya jujur aja, ini merupakan pertanyaan yang jawabnya pasti bercabang ke mana-mana. Soalnya intinya banyak banget orang yang pengen cepat viral, bahkan rela melakukan apapun untuk menjadi viral. Kenapa bisa sampai segitunya? Ya simple aja. Mereka selalu mengira kalau dengan viral, mereka bisa mendapatkan penghasilan dengan instan. Entah itu dari endorsement, AdSense, dapat banyak job, dan lain-lain. Dan gak cuma jadi penghasilan, tapi mereka juga nyari validasi ataupun ingin eksis. Bahkan beberapa orang udah menganggap kalau ingin viral atau ambisi untuk menjadi terkenal itu udah kayak kebutuhan pokok. Jadi ya beberapa tahun terakhir ini pasti ada aja tuh hal-hal yang bodoh tapi malah viral. Hal-hal yang gak bermutu tapi malah bisa diundang kemana-mana. Mulai dari acara TV gaje yang isinya artis ngumbar aib, orang-orang gaje yang entah kenapa kontennya itu emang gak jelas tapi malah ramai dalam waktu singkat alias viral. Untuk contoh sebenarnya banyak dari tahun-tahun kemarin. Bahkan gue yakin di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya pasti ada aja tuh hal-hal bodoh yang bakal cepet viral juga. Dan ironinya adalah konten-konten dengan kualitas yang bagus, bermanfaat itu malah kalah saing dengan konten-konten bodoh ini. Tadi kan sempat bilang apa tadi? Saya lupa. Nah, kita Iwan dulu sebentar. Saya juga lupa tadi. Lu bakal cepet viral juga. Dan ironinya adalah konten-konten dengan kualitas yang bagus, bermanfaat itu malah kalah saing dengan konten-konten bodoh ini. Nah, itu. Konten-konten yang bagus dan bermanfaat kalah saing dengan konten yang bodoh. Oke. Gua akan kasih dulu alasannya dulu ya. Pertama, konten bodoh itu kenapa bisa banyak yang viral karena kita nge-share pasti ke media sosial yang lain seperti Instagram, Facebook, entah TikTok, entah itu ya dimanapun lah ya gitu. Pokoknya di share aja di Twitter pun bisa gitu kan. Banyak yang share di sana lah gitu. Nah, kenapa konten yang bermanfaat ataupun yang bagus itu banyak yang kurang gitu? Karena di Indonesia ini ya, nggak semua tapi ya nggak semua. Tapi banyak ini, saya juga bisa kok bikin konten yang bagus kayak dia, lebih bagus lagi dari dia. Jadi seolah-olah tuh dia tuh pengen minta pengakuan juga, tapi ya dia nggak bikin-bikin juga gitu loh. Ada yang bisa begitu, ada yang bilang kayak gitu pak. Misalnya konten editing misalnya, konten editing video atau konten edit apa ya, konten pembelajaran misalnya matematika. Oh saya juga bisa ngerjain matematika ini lebih cepat dari kamu. Ada pak yang kayak gitu tuh, ada gitu loh. Maksudnya tuh ya makanya banyak orang yang pindah beralih dengan konten yang bodoh. Karena ya maksudnya kalau di komen seperti itu juga ya dia capek-capek udah bikin begitu diapresiasi lah, setidaknya diapresiasi pak, at least udah diapresiasi, malah dikatain begitu. Editing emang ada, oh saya juga bisa editing di sini di CapCut gitu kan, padahal editingnya cetak-cetuk gitu kan. Astaga, ya gimana orang nggak bisa bikin konten bodoh kata saya tuh, karena ya begitu pak. Jadi orang-orang juga kalau misalnya bikin konten yang bermanfaat tuh akan dikritik seperti itu juga ada, tapi nggak semua loh ya, tapi ada yang kayak gitu tuh. Ada yang bilang ya konten bodoh juga sempat viral ya karena ada yang nge-share dari kalian, terus ada juga sampai yang komentar terus collab sama inilah, collab sama itulah dan lain-lain gitu kan. Tadi kita akan lanjut dulu ke video. Bahkan gue emang sering kali lihat di sosmed banyak juga yang ngeluh dan bingung kok bisa si A ini bisa viral dan diundang ke banyak acara talk show.
Padahal udah jelas-jelas si A ini kontennya gak bermutu, gak jelas, dan lain-lain. Jadi apa alasannya? Kenapa orang-orang bodoh ini bisa cepat viralnya? Jadi kenapa konten-konten bodoh ini bisa cepat banget viral? Simpelnya karena salah kalian sendiri. Loh, kok gitu? Karena ada sebuah artikel di kaskus.co.id yang bilang kalau tanpa sadar kitalah yang menaikkan atau malah terhibur secara nggak sadar dengan konten-konten bodoh ini. Gua gak terhibur tuh, Bang. Yap, berarti kalian adalah orang minoritas. Sayangnya mayoritas orang-orang di sini, bahkan gak cuma di sini tapi di luar negeri pun, kalau melihat sebuah konten yang jelas-jelas adalah konten bodoh, itu malah dianggap entertainment atau ya video hiburan lah. Tapi ketika konten bodoh yang mereka bilang menghibur ini meledak banget, bahkan sampai-sampai kreatornya itu masuk TV, sering diundang ke banyak talk show, orang-orang ini malah bilang, kok orang ini malah viral, padahal kontennya aneh. Ya sebenarnya udah gue jelasin juga di video apakah TikTok selalu negatif, bisa kalian cek aja. Kalau memang konten-konten bodoh ini bisa cepet viral karena ya kita-kita juga yang bikin retensi dari konten-konten tadi jadi naik. Udah gitu, gak jarang juga banyak orang yang nge-share ke berbagai sosmed karena berpikir ya ini cuma video lucu-lucuan aja atau video hiburan. Belum lagi konten-konten aneh tadi malah di-repost di berbagai sosmed dan ternyata like dan viewsnya itu juga sama-sama gede. Ya bahkan ada gitu. Ya itu tadi kan apa ya, kadang kita juga yang nge-share kan, kita yang nge-share terus ada yang berkomentar baik juga. Sebenci-bencinya lu sama Fajar. Ya walaupun tadi kan dia nunjukin juga kan foto apa video dari Fajar ya, cuman gua ngomong aja. Sebenci-bencinya lu sama Fajar, sama Alif Cepmek, sama Intan Lembata, sama Bonge, JJ, Kurma, Roy dan lain-lainnya, itu pasti ada yang nge-support gitu loh. Pasti, Pak. Pasti ada yang ngedukung juga ya, kayak kita hidup gitu kan, kayak kita soalnya kita hidup pun pasti ada yang disukai sama orang, ada yang dibenci sama orang juga, ada gitu loh. Karena ya menurut saya sih kalau selagi ada yang ngedukung, mereka nggak akan habis bikin konten bodoh, itu aja. Selagi ada yang ngedukung dan support dia terus diundang sana sini, itu nggak akan habis, itu aja. Itu tuh nggak akan habis, maksudnya tuh apa ya, nggak akan habis-habis. Dia tuh ada di salah satu stasiun TV, di media sosial manapun, nggak akan pernah habis, kecuali kalau misalnya nggak diundang lagi lah. Nanti gua akan kasih tahu contohnya setelah video ini selesai. beberapa artikel yang bilang kalau konten bodoh ini itu emang mirip makanan cepat saji atau fast food. Tapi ya bukan berarti semua konten bodoh ini bikin kita terhibur. Ada batasannya juga lah. Dan yang bikin kampret lagi karena orang-orang bodoh ini cepat viral, sudah pasti ini jadi menginspirasi banyak orang agar melakukan hal yang sama. Jadi yang makin banyak lah konten-konten bodoh ini. Karena si kreator dari konten-konten gaje ini pasti berpikir kalau si A ini bisa viral dengan cepat karena kebodohannya, ya berarti si kreator ini juga bisa gitu. Jadi ya gak cuma setiap minggu aja, tapi setiap hari di berbagai sosmed pasti ada aja konten yang isinya itu orang-orang yang memperlihatkan kebodohannya. Padahal mah bisa aja sebenarnya orang-orang itu nggak aneh, cuman karena pengen cepet viral, yang mereka malah jadi pura-pura bodoh. Jadi intinya kenapa konten bodoh ini cepat viral? Ya karena retensinya naik mulu, bahkan malah di-share ke mana-mana. Like dan viewsnya pun selalu banyak. Terus gimana cara ngurangin fenomena gaje ini? Ya simpelnya kalau kalian lihat konten-konten bodoh, ya kalian coba bersikap bodoh amat atau nggak peduli aja udah. Kalau kalian malah nonton terus bahkan komen entah itu untuk membuli isi kreator karena tingkah bodohnya, atau kalian malah share biar makin banyak yang ngebully dia, ya otomatis video-video orang bodoh ini ya jadi makin viral. Dan emang itulah yang diinginkan sama si kreatornya. Jadi ya cobalah untuk pinter-pinter milih konten lah, walau itu cuma buat hiburan. Jangan kasih panggung buat orang-orang bodoh ini. Kalau misalnya konten-konten bodoh ini viral, ya pasti akan membuat banyak orang yang ikutin, dengan harapan bisa seviral atau seterkenal konten-konten bodoh sebelumnya. So, apakah kalian punya pendapat lain? Silahkan tambahin aja di kolom komen, biar kita sama-sama belajar dan saling koreksi. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian juga merasa kalau orang-orang bodoh ini cepet banget viralnya? Atau bahkan kalian malah menganggap hal bodoh tadi adalah hal-hal yang biasa, bahkan malah menghibur? Silahkan komen. Ya intinya jangan coba-coba kasih panggung lah buat konten-konten bodoh ini. Dan mungkin kalian bisa share video ini kalau misalnya di tahun-tahun berikutnya masih ada aja tuh orang-orang bodoh yang tiba-tiba viral. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah. Kayak gitu. Jadi intinya tadi kan, sebenarnya gue sempat ngomongin tadi apa,
Oh, yang ngomongin si Bonge kan tadi kan ada kan, sekarang tuh udah nggak terkenal lagi lah, istilah itu udah viralnya udah nggak ada lah. Jadi kan si Bonge sama Roy kan pernah diwawancara oleh salah satu stasiun TV, ya kita bisa sebut Trans TV lah ya. Karena saya juga tidak di endorse juga, cuman saya mau tunjukkan di sini karena videonya kopi kanan lah ya. Jadi dia pernah di salah satu stasiun TV, dia pernah bilang gini, dia tuh pengen sukses lagi gitu kan, maksudnya dia pengen sukses lagi, pengen masuk ke stasiun TV lagi gitu kan. Ya kalau pengen sukses lagi ya ini untuk empat orang ini, mungkin dua lagi sisa kayak mungkin kayak si Kurma dan si JJ, siapa tahu lah ya ini yang nonton gitu kan. Nah, yang empat orang tadi ya, cuma kan kalau di video itu cuma dua orang kan, cuma si Bonge sama si Roy kan, dia pengen sukses lagi nih, gimana caranya. Ini untuk si Bonge sama si Roy ya, gua akan kasih saran aja gitu. Ya walaupun ya intinya ya nggak ya, intinya sih untuk menghibur juga, cuman gua akan kasih saran saja kepada kalian. Kalian bikin lagu, kok bikin lagu bang, kenapa gitu kan, karena dengan tiga orang gitu kan. Maksudnya tiga orang ini, saya akan sebut itu tiga orangnya siapa, yaitu Intan Lembata, terus siapa lagi, Alif Cepmek, dan Fajar Sad Boy, itu udah bikin lagu gitu, udah bikin lagu tiga-tiganya ini. Yang ini lagunya bersama siapa sih namanya, kalau nggak salah sih Roy Kado kalau nggak salah, yang iya bang jaat tuh, saya juga nggak tahu ya, tapi saya pas dengarkan lagunya, saya tuh nggak tahu ini siapa yang nyanyi gitu kan, awalnya saya nggak tahu. Pas lihat gitu kan, pas saya lihat judulnya, oh dia tuh yang nyanyi yang begitu sulit gitu kan, si Intan Lembata gitu kan. Terus si Alif Cepmek Alif Cepmek bikin lagu apa namanya, Cepmek cepat mencintai kamu lah gitu. Terus kan terus Fajar Sad Boy bikin lagu juga, saya juga kurang tahu apa judulnya gitu kan. Nah, terus si Alif Cepmek kan ada yang bilang kan, oh nyanyi apa suaranya biasa aja. Terus ada yang ngedukung fansnya, mungkin gak tahu fansnya atau siapanya gitu kan. Terus enggak bang, aslinya suaranya bagus loh, kalau misalnya nggak percaya kamu tonton aja live nya gitu kan. Berarti kan ini kan ada yang ngedukung. Kalau misalnya masih ada yang ngedukung, berarti kan dia kan nge-support kreatornya gitu loh. Selagi ada yang nge-support, selagi ada yang ngedukung, mereka akan terus ada di stasiun TV kita tercinta. Kalau ya entah itu di stasiun TV kita tercinta, di YouTube pasti ada, kalau ada yang ngedukung ya udah pasti akan bakal ada. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nge-support, saya yakin karyanya bakal redup. Ya contohnya kayak Bonge dan Roy lah. Saya nggak bilang karyanya redup, cuman bisa bisa viral lagi dengan cara lu bikin lagu. Bikin lagunya seperti apa? Nah ini yang harusnya saya kasih tahu gitu. Ya mungkin kan bikin lagu tentang cerita yang Fashion Week lah, atau Fashion Week atau Fashion Show lah atau apa gitu. Terus bikin atau carilah yang ibaratnya tuh yang ngerti musik gitu kan, yang entah itu kayak Mas Ricardo atau gimana gitu kan. Saya juga lupa kayaknya sih Ricardo yang collab sama, bukan yang apa, yang collab sama nyanyinya sama Intan Lembata gitu kan. Nah, carilah orang yang ngerti musik terus yang biayain dia gitu biar naik lagi lagunya. Siapa tahu kan, apalagi di TikTok kan. Di TikTok itu kamu bisa apa namanya, di TikTok itu kamu bisa apa namanya, kamu bisa ini sih, kayak misalnya di share juga kan, oh ini lagunya Bonge dan Roy misalnya gitu kan, terkenal lagi gitu kan. Itu caranya gitu, cara terkenal lagi bikin lagu gitu kan, kalau menurut saya loh ya, cuman itu balik lagi kepada kalian gitu kan. Tapi gua akan ngomongin ini ya selagi ada yang ngedukung ya, sampai kapanpun masih ada. Ya sekali lagi, kalau misalnya nggak didukung ya saya nasibnya akan sama seperti Bonge dan Roy. Itu aja. Jadi intinya ya gini, kalau misalnya kamu mendukung sampai akhir ya ya bagus sebenarnya sih, ya nggak masalah gitu kan. Terus ada yang bilang gini, misalnya ada yang bilang, oh lu ngalangin rezeki orang, rezeki dia mah udah di situ, dulu jangan iri coba gitu kan. Ada yang kayak gitu ya, sudah gitu kan, gue juga nggak permasalahkan itu. Kenapa? Karena kita tuh ada jalannya, setiap rezeki itu masih ada jalannya gitu. Entah itu dari cara-cara seperti ini, ada yang caranya benar, ada yang cara tidak benar, rezeki itu ada gitu loh. Karena nggak, sekarang tuh udah nggak peduli pak, mau dapetin uang, mau halal mau haram, ini dapat uang gitu tuh ya. Mau percaya atau enggak omongan gua, pasti ada orang yang dapat uang dari cara judi, ada. Gua mah nggak peduli pak, mau haram atau halal uang pak, kata yang punya gitu kan. Yang penting saya dapat duit, yang penting saya bisa foya dan udah selesai gitu kan, nggak peduli sekarang gitu kan. Karena gitu pas sekarang gitu ya. Ya kalau gue sih mikirnya gitu, tapi kalau gue sih mikirnya sekarang mah ya, konten mah untuk hiburan ya sudah, ya kita nikmatin aja lah gitu, walaupun gue juga agak sedikit kesel lah ya, cuman ya sekarang mah konten mah hanya untuk hiburan saja gitu.
Jadi menurut gue sih konten hiburan itu ya menurut gue sih ya itu konten hiburan di semua sosial media tuh hiburan. Yang penting kita bisa terhibur, yang penting kita bisa ya nikmatin aja lah gitu alurnya lah mau seperti apa gitu. Ya mungkin itu sih yang gue mau katakan. Ketika masih banyak yang ngedukung, ketika masih banyak yang support, ya ya udah masih terus aja, masih terus ada di layar kaca lah atau di salah satu akun di salah satu youtuber siapa gitu kan pasti ada gitu. Kalau misalnya apa ya istilahnya, mau istilahnya tuh mau menghilangkan konten-konten bodoh seperti ini, ya kita cuek-cuek aja. Tapi kalau saya sih untuk hiburan, balik lagi untuk hiburan, untuk seneng-seneng aja, ya bodoh amat. Yang penting mah kita bisa saling berbagi aja lah, saling berbagi rezeki gitu kan. Gue masih positif aja loh pak, walaupun YouTube saya nol gitu yang nonton, tapi nggak masalah lah gitu. Kita tetap positif aja gitu ya, intinya kita saling saling ini aja lah, saling tahu aja gitu kan. Mungkin dia rezeki di situ, kita kan nggak tahu ya pak ya, mungkin dia rezeki di situ, terus mungkin dia juga udah apa ya, mungkin ya rezeki dia di situ, ya sudah, ya mau gimana lagi. Sekarang susah apa mencari uang dengan cara halal ya sekarang tuh dengan cara yang halal macam seperti judi aja ada gitu loh. Jadi itulah, jadi itu aja sekian dari video saya gitu kan. Sebagai penutupan bahwa jangan lupa untuk apa namanya, jangan bosan untuk bikin konten bermanfaat, walaupun yang nonton cuma sedikit, tapi intinya jangan bosan. Yang penting ada yang nge-share aja, ada yang ngedukung aja, itu intinya. Kalau ada yang ngedukung ya pasti akan membuat change itu akan menjadi besar ketika ada yang ngedukung video dari konten anda. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya Rifan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.